Selamat sore, selamat kembali berjumpa dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas satu saham yaitu Sido Muncul, atau yang biasa disingkat dengan kode emiten Sido. Konon katanya, Sido ini mempunyai prospek yang cerah ketika masuk di musim penghujan. Waduh, kenapa tuh? Oke, untuk tahu jawabannya, mari kita simak video ini sampai akhir. Sebelumnya, Sido ini kita lihat dulu ya profilnya bagaimana gitu. Sido ini bergerak dalam ada 3 lingkup, yaitu perindustrian jamu dan farmasi, perdagangan, dan kemudian pengangkutan darat, jasa, dan pertanian. Sido ini mempunyai satu pabrik di Semarang. Dia sudah memproduksi sekitar 300 macam produk, memiliki lebih dari 100 subdistributor, dan juga 100.000 grosir di Indonesia. Kapasitas produksinya juga udah banyak, yaitu mencapai 3,8 miliar unit produksi per tahun dan telah mengekspor lebih dari 10 negara, tepatnya 17 negara. Oke, lanjut. Nah, ini adalah seasonality-nya. Bisa kita lihat di bulan Februari, Sido ini paling banyak mencatatkan kinerja yang hijau atau naik. Dalam 10 tahun terakhir bisa kita lihat di sini hanya satu kali Sido ini turun, yaitu di tahun 2015 di bulan Februari. Sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya yang paling sedikit naiknya yaitu bisa kita lihat di bulan Juni, probabilitas 30%, dalam artian hanya 3 kali naik saja. Kemudian di bulan Agustus 30% juga, dan juga September, dan mungkin ini di bulan Maret ini 20% ya, hanya 2 kali naik gitu kan. Dan ini ada price performance-nya, jadi bisa kita lihat selama 52 pekan titik tertingginya atau harga tertingginya itu 780 dan titik terendahnya yaitu 492 gitu. Selama setahun returnnya 15%. Ini dihitung dari 2024 ya, 2024 dari bulan Januari sampai Desember akhir. Nah, kita lihat di sini harga Sido dari tahun 2014 sampai sekarang 2025. Sekarang harga Sido di 605. Dulu pernah hampir mencatatkan mencatatkan harga saham hampir 1000 ya. Dan kenaikan harga Sido ini dimulai dari zaman tahun 2020, 2021 itu naik gara-gara permintaan terhadap produk Sido ini tinggi karena adanya COVID-19. Jadinya obat-obatan jamu dan sebagainya diburu oleh masyarakat sehingga permintaannya pun naik. Dan kemudian di 2022 lanjut di 2023 permintaannya sudah normal, dan akhirnya begitu pula di 2024 ketika permintaan normal dan labanya pun turun ya. Labanya turun, kemudian seiring dengan labanya turun, harga sahamnya pun juga mengikuti labanya gitu. Jadinya semakin kesini semakin turun harga sahamnya gitu. Nah, ini adalah produk dari Sidonya, ada 3 segmen. Yang pertama herbal dan suplemen, ini menyumbang 59% dari penjualannya. Kemudian ada makanan minuman menyumbang 38%, dan terakhir ada farmasi yaitu menyumbang 3% dari total penjualan produk-produk Sido. Nah, Sido ini juga telah mengekspor ke 17 negara, yaitu kontribusinya sebesar 8% ke total penjualan. Nah, kita lihat kinerja Sido di tahun 2024 di kuartal 3. Penjualannya naik dari sebelumnya 2,3 T menjadi 2,6 T. Ini per kuartal ya, dari kuartal 3 2023 ke kuartal 3 2024. Kemudian laba brutonya pun juga naik dari 1,2 T menjadi 1,4 T. Dan laba periode naiknya 17%, dan kemudian laba periode berjalannya naik sebesar 33%. Dari sebelumnya 586 miliar menjadi 778 miliar ya.
Nah, ini adalah kinerja keuangannya ya. Total asetnya banyak ini. Total asetnya 3 triliun. Kasnya hampir 1 triliun. Coba kita lihat liabilitiesnya. Liabilitiesnya hanya 300 M. Jadi semisal Sido ini bangkrut atau Sido ini harus bayar utang, dia bisa bayar utang dengan kasnya. Karena kasnya sendiri sudah hampir 1 triliun, jadi bisa kebayar semua. Dan Sido ini nggak ada hutang buruk ya, yaitu hutang bank maupun obligasi. Jadi kinerjanya ini atau resikonya ini sangat sangat rendah karena nggak ada hutang buruknya dan kasnya melebihi dari total hutangnya. Nah, kita lihat kinerja kuartalannya. Ini merupakan sentimen negatif ya. Jadi kalau harga saham itu ketika ada sentimen negatif dan ada katalis negatif juga, ya udah harga sahamnya turun. Nah, kinerjanya tidak begitu bagus per kuartal. Dari kita lihat dari Q1-nya dia sebelumnya 390 M, kemudian keduanya turun jadi 218 M, dan Q3-nya turun menjadi 170 miliar. Tapi tenang aja, ada katalis positifnya. Apa itu, Bang, katalis positifnya? Yaitu Sido diproyeksi meningkat tahun 2025. Karena kenapa? Karena dia akan meningkatkan harga jualnya. Bang, bukannya kalau meningkatkan harga jual malah konsumen nggak pada mau beli? Oh, enggak. Sido ini berbeda gitu. Konsumen akan tetap membeli produknya dengan harga yang baru. Jadi kuantitasnya sama, tapi selling price-nya lebih tinggi. Nah, itulah yang akan meningkatkan uh, total penjualannya nanti Sido di tahun 2025. Dan semoga aja perekonomian Indonesia membaik di tahun 2025 sehingga barangnya Sido ini bakal kejual gitu dengan harga yang baru. Kemudian katalis positifnya lagi adalah musim hujan. Ini juga udah kita rasain ya mungkin dari bulan November teman-teman. November, Desember, Januari ini hampir tiap minggu tuh hujan. Kalau nggak seminggu 2 kali ya seminggu 3 kali, 4 kali, atau seminggu 7 kali hujan dia di sore harinya. Inilah yang akan meningkatkan orang-orang akan membeli produk-produk Sido lagi. Tolak angin dan sebagainya akan laris di pasaran. Dan setiap tahun pun sama, polanya seperti itu. Kita lihat di tahun 2021 ya, pola dari Q3 sampai Q4-nya. Q3-nya dia 300 miliar, kemudian Q4-nya 395 miliar. Naik. Coba kita lihat Q2-nya. Q2-nya dia 275 miliar, dan Q4-nya 384 miliar. Ini di tahun 2022. Q3, Q4 selalu naik gitu. Dan di 2003 ini juga sama gitu. Yang tadinya 138 miliar di Q3 2023, kemudian di Q4 2023 dia naik menjadi 364 miliar. Jadi polanya selalu berulang teman-teman. Setiap tahun Q4 itu selalu naik gitu. Q1 pun juga selalu naik gitu. Karena masih ada musim penghujannya. Nah, kita lihat histori pendapatannya Sido. Puncaknya di 2021 ya teman-teman. Di 2021 karena permintaan akibat COVID-nya meningkatkan juga penjualan Sido gitu. Kemudian turun di 2022 karena permintaannya sudah normal, dan 2023 pun juga turun karena permintaannya sudah normal. Nah, laba bersihnya juga puncaknya di 2021 karena ini hasil dari seperti yang tadi saya bilang COVID gitu kan, orang-orang memilih produk-produk jamu dan sebagainya. 2022 sudah mulai normal, 2023 juga permintaan normal. Tuh. Nah, tapi ini ada hal yang menarik yaitu histori dividennya. Semenjak tahun 2014, 15, 16, 17 sampai 2024, even pas COVID pun Sido tetap bagi dividen, teman-teman. Ini bisa menjadi ruang tunggu kita atau menjadi trade off kita. Sambil menunggu harganya sahamnya naik, kita dapat dividen. Setahun itu 2 kali kan. Soalnya di PR-nya itu 90% dari laba bersihnya. Tahun 2024 Sido membagikan sekitar Rp36 per lembar. Jika di harga sahamnya sekarang 600, berarti ya yieldnya sekitar berapa? 6% ya? 6%.
Yieldnya sekitar 6%. Lumayan dibanding teman-teman cuman naruh di tabungan, kepotong biaya bank gitu kan. Dan lebih tinggi dibanding dibanding teman-teman naruh di deposito gitu kan. Dan ini pajaknya nggak ada ya, nggak dipotong pajak lagi dividen. Dividen itu nggak dipotong pajak kalau teman-teman dividennya direinvestasikan lagi gitu, diendapkan di RDN-nya, atau dibelikan saham lagi, atau dibelikan reksadana lagi gitu. Itu nggak dikenakan pajak gitu. Nah, ini kesimpulannya ya teman-teman. Potensi laba bersihnya bisa tembus 1 triliun. Karena tadi aja sudah 700 miliar ya di kuartal 3, dan kita doakan di kuartal 4 nambah 300 miliar lagi gitu. Nah, kinerjanya sangat bagus, tidak punya utang bank ataupun obligasi. Tadi kita bisa lihat dengan kasnya 1 triliun aja dia bisa melunasi utangnya yang cuma 300 miliar kan. Bisa beres tuh dengan kasnya aja. Gak usah jual aset, pakai kasnya aja juga udah cukup gitu. Dan potensi dividen 5-6%. Ini bisa menjadi waktu tunggu kita, menjadi jaminan kita sambil menunggu harga sidonya naik gitu kan. Nah, prospek 2025 karena ada musim hujan dan karena selling price-nya juga naik gitu kan, harga produk naik, dan juga ada ekspansi ke luar negeri yang lebih masif. Potensi harga bisa ke 1000. Kan tadi kita lihat nih, kalau dia laba bersihnya naik, harga sahamnya pun juga ikut akan naik gitu kan. Jadi itu sama gitu, nggak bertolak belakang, selalu beriringan. Resikonya rendah, DR-nya 0%. Karena dia nggak punya utang bank ataupun obligasi. Kuncinya kuartal 4 2024 dan kuartal 1 2025 harus naik. Oke, sekian dari pembahasan Sido kali ini. Sekali lagi ini bukan ajakan beli atau jual. Ini cuma sharing-sharing aja. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.